Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Biru Bincang-Bincang Seru. Ya, untuk kali hari ini kita kedatangan tamu spesial nih dari Ustadzah Nano. Biasa disapa dengan Ustadzah Nano ya, Usia. Yeah. Ya, kali ini kita akan membahas usaha apa sih yang dilakukan sama Ustadzah Nano nih selama berapa tahun ya, Usia? Lama, Mbak. Oh, sudah lama Sejak ternyata. kuliah sudah belasan tahun. Masya Allah. Itu gimana ceritanya awal mula bisa ini usaha ini ya? Kuker. Ya, kuker. Iya. Sebetulnya dari saya kuliah itu tahun berapa ya? 2007. Itu kan ini sebetulnya produk teman saya. Teman semia, teman yang sudah kayak saudara. Terus kan berpisah, teman saya kerja di Malaysia, terus pulang kita udah sama-sama nikah, terus saya kuliah kan, terus ketemu lagi, nyambung lagi. Terus dia punya usaha bikin roti kering ini. Nah pas kuliah itu saya mulai sudah membantu untuk menawarkan gitu ya. Dilalah menikah, punya 2 anak, kayaknya ngejar banget ekonomi gitu. Terus apa-apa tak jual, Mbak. Dan bakat berjualan ini sejak saya masih SD. Jadi saya itu kan ikut si mbah saya. Mbah saya itu suka bikin kacang telur ya. Terus di Snack gitu ya? di plastik klip kecil itu loh. Ya. Terus saya beranikan diri untuk Mbah tak jualnya ya di sekolah gitu. 500-an kalau nggak salah zaman dulu gitu. Oh, zaman dulu udah 500-an iya, ya? terus karena enak kacang telurnya mbah saya. Terus lanjut ke SMP, semenya lupa saya. Terus sambung lagi ke ke kuliah. Apapun itu tak jual sampai ngoyak rezeki itu saya koprol, Mbak. Ya tapi setelah tahu ilmunya ternyata salah. Iya. Ini sejak 2000 berapa ya? 2008 kah? 2009 gitu sampai ini. Berapa tahun dihitung? 11, 12. Nah, itu. Masya Allah. Mulai dari dapat 300.000, terus 1 juta, terus 8, 7. Saya tuh sampai nggak ada 1 bulan bisa menjual dengan omset 22 juta. Ya itu di tahun berapa saya lupa, nggak pernah ini ngeling-ngeling. Ya terus 2 tahun ini kan masa pandemi, jadi mulai agak menurun, termasuk yang tahun ini masih sepi aja. Terus teman saya stres, gimana nih mah, kan kalau manggil saya Mahanani, nama asli saya Mahanani. Ya nggak tahu kok dikasih nama Nano sama bapak saya gitu. Kan terus kilo ibuku wis nyetop apa jenenge gawene. Ya wis sing penting ikhtiar. Saya mengiklankan berjualan, Allah yang akan mengirimkan pembeli. Walaupun sampai detik ini ya Allah, Mbak, beda banget. Biasanya pesen dari lembaga mana, dari ini. Sekarang sudah mulai menurun banget. Ya. Pandemi kemarin saya hanya bisa setor 5 juta. Dan itu pun dari di antara resellernya roti kembar saya paling tinggi 5 juta itu. Nah tahun ini enggak tahu, ini saya manut sama Allah Ta'ala. Ditambah juga sedikit muhasabah, ada apa dengan dagangan saya kok belum begitu banyak laku. Iya. Ini ya, serahkan sama Allah terkait dengan rezeki itu ya. Saya jualan, Allah yang akan mengirimkan pembeli. Jadi kalau berjualan niatannya ke Allah itu enak. Laku alhamdulillah, tidak laku mesti juga alhamdulillah gitu. Tidak terlalu Betul. bersedih hati. Iya, iya, enak. Dulu Mbak, saya tuh sampai koprol tuh. Jualan apapun, saya kan bisa jahit. Jadi pas di kuliah itu kan suka ada PKL apa itu kan harus pakai hitam putih. Itu saya nawarkan ke teman-teman, siapa yang mau bikin rok hitam gitu. Tak ukur di kampus itu. Sini sampai ada dosen yang itu mana nih ngapain ngukur rok Bu, pada jahitin rok gitu. Saya akad itu ke beteng cari kain kiloan yang warnanya hitam gitu. Tak jahit.
di antara jadi istri, ngopeni 2 anak kecil, Masya bikin Allah. itu saya masih nyambi antar jemput anak sekolah itu. Yes, pokoknya koprol kayak gitu Mbak. Dan itu juga tidak membuat saya kaya. Sama aja. Iya. Karena ya Masya kuncinya Allah. ya Mm-mm. gitu ya. Setelah tahu ilmunya terus semakin kesini, oh ternyata rezeki itu kan ada 2, rezeki yang diupayakan dan rezeki yang tidak disangka-sangka dia datang gitu nggih. Modalnya adalah ketakwaan kita. Jadi begitu. Terus menikmati sekarang sering banget saya dapat rezeki-rezeki yang tidak pernah disangka-sangka dari Allah Ta'ala. Kayak ini hari ini saya dapat rezeki yang tidak disangka. Tadi kan ada yang japri mau beli roti 4 gitu kan. Dah buat kamu tak gratiskan gitu. Itu jam berapa ya? 8 atau 9 gitu. Siangnya saya dijapri sama teman saya. Bu Nanu dapat bingkisan. Sak kerdus gede ya Mbak. Apa ya? Kok langsung dibales padahal rotinya belum tak kasihkan sama yang minta. Masya Masya Allah. Allah. Itu loh kayak gitu tuh loh Mbak. Masya Allah gitu ya. Ya. Nah, ini apa cuman pas hari raya atau hari-hari biasa juga order gitu dijual Ya, Mas? dia bikinnya pas Lebaran, pas Ramadan. Jadi sebenarnya fresh loh Mbak. Dia dibikinnya di hari pertama Ramadan ya. Terus sampai nanti akhir ya. Jadi sampai bertahan 3-5 bulanan ini. Nggih. Dan dia jualannya hanya di Ramadan saja. Nggih. Selebihnya teman saya ini terima pesanan snack. Ya, kalau ibunya koki di rumah makan. Ya, jadi dibuatnya di kala Ramadan saja. Ini menunya apa aja Bu? Menu Jenisnya. macam-macam jenis-jenisnya Oh. kuenya. Itu ekrol, Ekor, nggih. ya. Itu kalau kalau dibandingkan dengan yang terkenal itu nggak kalah karena salah satu reseller itu sampai ada pesanan 30-an kilo khusus untuk ini ekrol favorit sih Mbak, empuk kalau untuk mbah-mbah sepuh itu ya langsung Telurnya gitu. itu ya. Kan itu ada yang dikemas pakai plastik 250 gram. Kalau ini kan ditoplesi dan sistemnya nak cara Jawa bak-bakan gitu loh. Jadi kalau belum kebak ya belum mandek ngisinya gitu. Iya. Ini ada nastar ya Mas? Nggih, Paling nastar terkenal. cengkeh. Oh, ada cengkehnya. Ya, cuma hiasan. Ada yang ngatakan itu nastar apel. Oh, iya, karena bentuknya kayak apel. Kalau bawahnya ini kastengel yang keju itu loh Mbak. Iya. Ini ada Lidah kucing. kucing. Ya. Ini biasanya harganya sekitaran berapa Mas? Nah, ini dibuat untuk pangsa pasar menengah ke bawah. Jadi tidak begitu mahal, tidak begitu murah juga dan nggak murahan gitu ya. Rata-rata yang nastar ini 28.000. Yang tertinggi ini sama ini 36.000. Untuk yang ekrol sama Mbak ini kastengel. Produk barunya itu di ini kilo Mbak, ini namanya Bangkit. Mbak Latifah pernah makan itu bangketan, kue Jawa kan? Bangketan apa? Bangketan nggak tahu toh? Bangketan Nggak tahu. malah bangketan kayak Bukan kayak brem bukan ya? bukan, kalau brem itu kan ada seriwing-seriwingnya ya. Ini langsung bes gitu. Langsung kemepyar langsung jenenge apalah nak dimaem kok purple. merah apa ya? Gitu ya. gitu. Ini sagu keju kan biasanya ini gitu. Nah, favoritnya mbah-mbah itu ini. Saya dapat pesanan buahnya untuk roti kacang. Kacang ya, roti kacang. Khas gitu rasanya. Kalau anak kecil suka ini. Salju. Putri salju Putri karena salju. diambilin gulanya. Gulanya. Kalau yang khas Lebaran itu kan ini toh Mbak Latifah, ini kastengel gitu ya. So, ini kurma coklat. Kemarin ada yang beli terus ikut menawarkan gitu. Karena saya nggak minta loh,
Jadi mungkin karena kebiasaan suka nawarkan dagangan temen gitu, ya. tanpa diminta pun ada yang beli ke tempat saya, Langsung mengiklankan sendiri gitu. Iya. Nggih, itu kalau alhamdulillah. udah rezeki mengalir gitu ya Mas ya. Nggih. Kita serahkan sama Iya. Allah, yang penting usahanya kita. Iya, betul. Itu teman-teman, ini ya usahanya Usnanu terkait dengan kue lebaran, bisa diorder langsung. Untuk lebaran besok, siapa tahu di rumahnya belum ada dan mau jadi bingkisan di keluarga, bisa langsung order ke tempatnya Usnanu ya. Monggo. Jadi selain ini apa aja Sebetulnya usahanya yang dimiliki? sebetulnya saya itu apa Mbak, punya bimbel di sama rumah. bimbel juga. Jadi kalau ini kan khusus di Ramadan aja nggih. Ya. Saya tuh punya bimbel di rumah, namanya Iki. IQQI. Iki bimbel. Apa itu? Kenapa iki? Iki bimbel. Ada sih yang menyebutkan, saya mau daftar ke IQQI. Lucu. Iya Bu, Iki bimbel. Ada juga yang salah nulis IKKI gitu. Bukan, Iki itu singkatan dari 3 anak saya, nama anak saya. Iqbal, Koni, sama Kois. Jadi singkat jadi IKKI. Iya. Nggih, punya bimbel dah lama. Dulu saya pernah ikut bantu ngajar di bimbelnya teman saya di SMP IT Bu Yani, yang sekarang juga bimbel juga di BBN ya, Selsi. Terus saya disemangati, "Mbok buka Bu," gitu kan. Terus saya buka, pertamanya berapa tahun murid saya, 5 kah 8 gitu. Saya nawarkan ke mana-mana, ke kelas, ada yang mau belajar bahasa Inggris gitu kan. Terus datang, itu dimulai dari per datang 5.000 per anak. Kalau dia nggak datang ya nggak bayar gitu. Dari 8 kadang datang 3, datang 5 gitu. Terus alhamdulillah sekarang sudah semakin banyak sampai murid saya tembus di 200-an gitu ya. Dan itu juga Jadi lika-likunya ada mentor dari luar juga. ada, dan saya punya tapi nggak mau ngajar saya. Saya khusus yang mengelola aja. Nggih, saya nggak mau ngajar. Sekarang tinggal mengelola saja Iya, ya. ya dulu di awal saya Sendiri. gitu, nggih. Dan tapi kan saya hanya di bahasa Inggris aja Mbak. Kalau yang yang bimbel itu kan komplit nggih, ada matematika, ada IPA gitu, yang PGSD gitu. Akhirnya kan saya nyari tentor gitu. Dari 2, 3 sekarang 10. Masya Allah. Pernah 12, cuma yang satu tuh yang tentor SMA baru izin S2 di UNS nggih. Maka untuk yang SMA beberapa bulan ini baru vakum. Saya nyari sulit untuk yang SMA. Enggak pede ngajar kah apa gitu. Materinya mungkin terlalu sulit Mas. Nggih, kok menawi. Ya. Itu sudah berapa tahun Mas? Duh, aku kok lali. Sudah lama. Oke, udah lama. Saya ngajar di SMP itu Hidayah itu 2010, 2013-an Kak ya, kalau enggak salah itu mulai. Nggih. Itu juga suka dukanya luar biasa. Tapi semakin mengilmui diri itu semakin alhamdulillah nikmat. Jadi dari banyaknya siswa yang datang, saya tuh enggak pernah promosi. Pernah di awal aja, saya sampai ini minta tolong tetangga atau siapa, minta tolong sebar brosur ya pas pulang sekolah di di SMP sana tak kasih uang bensin gitu. Terus sudah semakin banyak kan, terus tambah yang sudah ikut namanya apa Mbak, getok tular. Yo daftar sana gitu. Akhirnya sampai di sini jarang banget saya promosi, sampai terus nyebar brosur kemana-mana. Tak tahu datang Itu setiap gitu. tahun rata-rata berapa baru gitu Mas? Tahunan nggak sih Mas? Atau Iya, tahunan? nggih. Kalau pas awal ajaran baru gitu banyak pada daftar. Kalau di tengah-tengah gitu ya 1-2. Dan uniknya sekali ada yang misal mohon maaf izin keluar gitu. Kalau dulu pernah saya belum Rela. belum ya manajemen hatinya belum ini kehilangan satu penghasilan ini. Terus sekarang kalau ada yang keluar ya
saya minta untuk dikritisi dulu, yang kedua minta maaf, selanjutnya ya serahkan ke Allah. Dan seringnya kalau ada siswa yang keluar, Allah itu langsung ganti Mbak dengan yang baru. Ya kalau ada yang hilang, mesti akan ada yang baru. Bener, Masya Allah gitu. Oke. Dan saya punya tentor ya luar biasa baiknya, sabar-sabar semua, enggak pernah komplain sama saya. Dan di dalam mencari tentor itu pun alhamdulillah banget, Allah itu sayang sama saya. Saya kan dulu pernah ngajar, pernah ngisi di kajian Nisa Unwida, UPMI itu ya. Itu terus saya cari-cari itu langsung dapat. Dan setiap yang ikut saya itu awet. Awet. Ada satu yang keluar karena menikah, terus hamil gitu. Ini yang artinya menjaga itu luar biasa ya. Menjaga itu mau dikatakan sulit, ya sulit. Tapi mengusahakan untuk ini menjalin hubungan terus dengan Mbak tentor, dengan Mas tentor. Tentor saya 10, yang laki-laki cuma 1, PGSD. Mas Dani ngajar di SD Ndrono. Baik banget, sabar banget itu. Alhamdulillah. Ini kan Usnanu udah cukup lama gitu berkecimpung di dunia usaha istilahnya gitu. Mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman nih yang ingin mau memulai usahanya ataupun kiat-kiatnya. Bagaimana menjaga usaha itu, kan ada naik turunnya pasti ya Usna. Itu mungkin bisa di-sharingkan kepada teman-teman gitu, apa saja gitu. Iya. Saya mulai mendidik anak saya. Anak saya Mbak Rep itu kan kuliah semester 4 ini kalau nggak salah, di UAD. Itu saya ajari Mbak untuk usaha. Dia kan bukan tipikal pengen jadi pegawai gitu kan. Usaha Bu ya. Saya didik mulai dengan ini, saya jualan ini. Itu tak suruh untuk nganterin roti pakai bronjong. Masya Allah nggak malu. Saya sampai nangis di belakangnya kan. Kapan tahun berapa itu dapat pesanan banyak banget. Jadi harus pakai bronjong. Nanti ibu antar, tapi ibu di belakangmu. Saya sampai Masya Allah, anakku. Wah. Jadi kalau saya mau ngajari orang-orang, anak saya sendiri enggak kepiye gitu. Anak saya dulu terus alhamdulillah enggak malu sampai detik ini. Disuruh apapun yang barep itu alhamdulillah mau aja. Kalau tak jabri itu jawabannya hanya satu, nggih Bu. Oke, alhamdulillah. Nah, sekarang anak saya yang pertama itu bikin usaha jamur, ya kan? Bikin usaha jamur, terus sudah tak kasih tahu juga. Jadi jamur itu usahamu, tetapi yang bikin jamur, yang bikin kamu itu Allah Ta'ala. Jadi gimana caranya biar jamur itu keluarnya nanti mulus, api, putih, dijual laku gitu. Nggih. Ya di tilawah ya, di sholawati, dia tetap konsisten dalam ibadahnya. Nah ini kejadian Mbak, di 2 hari ini kok tumben, kan banyak pesanan, kok tumben nggak naruh, kan dia di rumah belakangnya di bimbel. Jadi saya tuh punya 2 rumah dampingan, ini rumah mertua, ini rumah saya. Nah rumah mertua ini sudah Mbak warisan. Jadi punya suami kan, terus anak saya tinggalnya di sini, usaha bimbel saya juga di sini, terus belakang masih ada lahan kan dipakai untuk jamur. Yuk sekarang dikoreksi, kenapa kok di 2 hari ini jamurmu orang jedul? Opo? Koreksi. Subuhanmu berapa kali nggak ke masjid? Kamu nggak duhuran ke masjid berapa kali? Gitu. Terus adakah kamu berkata ke ibu bapak sing kira-kira suaramu mbok unggahne kowe nyengak itu? Ayo digolek-golek. Nggih Bu, gitu. Ini baru tahap mencari ini sambil mau cari obat katanya. Buat ini obati jamurnya gitu. Ya pebisnis awal itu sudah harus mulai menata diri, Pak. Mbak siap untuk gagal. Dan tidak pantang menyerah mestinya. Saya dulu pas menawarkan ini ditolak itu nggak enak Pak, ditolak itu nggak enak, baper iya. Pernah
Masya Allah, kok Om ya saya presentasi Kak, Pak ini loh ini ada yang diterima 1 tuh seneng banget, terus di antara 5 itu yang nolak 3 rasanya. Oh jualan tuh gini ya, harus siap untuk ditolak. Nah dari beberapa penolakan itu membuat diri saya ternyata ditolak ya ora apa-apa, sekali ditolak 2 kali ditolak, Allah itu hadirkan pembeli yang lain bukan ke mereka gitu. Terus yang jelas mesti harus mengilmui, ilmu langit itu penting, ilmu langit itu wah luar biasa pokoknya nggih. Jadi harus menata goalnya nggih. Jadi memprioritaskan Allah itu modal utama nggih. Jadi bagaimana kita mau sukses kalau kita tidak memprioritaskan yang memberikan kita hidup, yang memberikan kita usaha rezeki nggih, dan memindset anak-anak saya nggih, termasuk mungkin siapa yang mau mengusahakan ini ya, mau berusaha di UMKM, rezeki itu tidak melulu berupa uang. Mungkin ditolak saat itu, tapi dengan penolakan jenengan berterima kasih dengan orang yang menolak itu. Ditolak itu nggak enak, tapi di akhirnya enak. Oh rasanya terima kasih sama yang sudah pernah menolak, artinya memberikan pendidikan gitu. Kalau nanti mulus terus nggak seru nanti. Iya, makanya kan kayak kemarin saya dapat materi bagus banget pas buka puasa sama Pak Tata gitu kan, beliau jadi pembicara kan. Jadi Mbak mengatur ya goal gitu ya. Jadi meraih goal itu ternyata Mbak kerja keras ya, itu ada di level paling bawah ya. Kerja keras, kerja otot itu berada di level paling bawah gitu ya. Jadi kayak dulu itu kayak tadi saya bilang saya koprol, tak rewangi apa-apa, aku ya ora sugih, saiki aku santai cooling down, kok rezekiku malah lancar gitu. Nggih ternyata gitu ya. Nah itu ternyata kerja keras itu di level paling bawah. Lalu yang selanjutnya itu di dalam ibadah kita diminta untuk lebih cepat gitu ya, lebih cepat gitu. Artinya kalau kerja keras tadi slow aja, lambat aja gitu nggih. Kalau dalam ibadah kita diminta untuk lebih cepat, kalau di saat haji atau umroh itu sa'i, jadi jalannya agak cepat gitu. Nah, kalau untuk mohon ampunan dan surga kepada Allah itu lebih cepat lagi daripada sa'i itu. Dan yang terakhir untuk urusan Allah gitu nggih, misalnya dakwah, misalnya kita berjihad ya, itu berlari gitu. Jadi kalau sudah mengutamakan Allah gitu nggih, kalau sudah mengutamakan Allah, insya Allah kita berharap ada orang-orang baik di sekeliling kita, terus ada skill kita tambah pinter, ilmu kita diberkahi, dapat nanti di situ, dan dia datang dengan sendirinya. Ya, keren kan ilmunya. Tinggal kita mengaplikasikan. Ya yang berat itu mengaplikasikan. Ya butuh keyakinan ke Allah gitu ya. Yakin gitu. Kalau nggak yakin ya langkahnya nanti nggak pasti. Jadi itu ya teman-teman, yang kita ambil dari Ustazah Nanu tadi, ternyata yang paling penting itu adalah keyakinan kita gitu ya, bahwa Allah lah sang pemberi rezeki gitu. Jadi memang dibutuhkan terkait dengan mental kita gitu ya Us ya. Terus kemudian nggak gampang putus asa gitu, dan terlebih adalah bagaimana kedekatan kita sama Allah gitu yang memberi rezeki gitu ya. Mau sehebat apapun usaha kita gitu, tapi kalau kitanya saja nggak dekat sama Allah gitu ya, nggak meyakini bahwa Allah itu yang maha memberi rezeki, ya tadi ya koprol gitu. Namun ya seperti kayak bukan sia-sia sih, tapi kayak mungkin dirasanya itu pasti akan selalu kurang gitu. Nah itu mungkin itu untuk kesempatan kali ini ya, untuk hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat buat saya juga gitu, dan juga buat teman-teman, ambil baiknya dari kami gitu ya. Dan terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Saya cukupkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.